Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 14 Mei 2022, kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Menu sabda kita hari ini dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terberkati, para rasul Tuhan mengerti bahwa kepemimpinan gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sendiri yang secara langsung memilih mereka, lebih besar dan lebih berharga dibandingkan dengan siapapun di antara mereka sebagai individu. Masing-masing menduduki sebuah tempat kepemimpinan atau jabatan pelayanan yang berlangsung terus-menerus bahkan setelah mereka wafat. Semua tanggung jawab dan hak mereka tidak melekat hanya pada mereka saja. Tuhan Yesus telah memilih mereka untuk melayani di gerejanya, tetapi jabatan mereka harus dan akan terus-menerus berkesinambungan setelah kematian mereka, dan seterusnya demikian dengan para penggantinya. Maka ketika tadi kita dengar dalam sabda Tuhan dalam Kisah Para Rasul, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus sebagai pemimpin para rasul mengusulkan pemilihan seorang murid untuk menduduki jabatan rasul menggantikan Yudas Iskariot si pengkhianat yang telah mati menggantung diri itu. Pemilihan ini dimaksudkan agar terpenuhilah nas kitab Mazmur, dikatakan demikian, biarlah jabatannya diambil orang lain. Syarat untuk menduduki tempat sebagai tugas pelayanan dalam pengembalaan para rasul adalah seorang murid yang selalu bersama Yesus sejak pembaptisan Tuhan sampai ia naik ke surga. Mengapa demikian? Karena seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya, dan kebangkitan Yesus sebagai saksi mata yang sungguh-sungguh melihat sabda, karya, dan kebangkitan Yesus. Maka mereka akhirnya mengajukan dua orang tadi dikisahkan. Mengajukan pertama namanya Yusuf yang juga disebut Barsabas atau Yustus, dan Matias. Setelah Petrus dan para rasul berdoa,
Mereka lalu membuang undi dan pilihan jatuh pada Matias. Semenjak itu, Matias menjadi penggenap bilangan ke-11 rasul. 11 menjadi 12 rasul, di mana Rasul Matias juga kita rayakan pestanya hari ini. Bilangan genap 12 ini menjadi penting sebab Tuhan Yesus memilih 12 rasul sebagai cikal bakal umat pilihan yang baru, yang dimeteraikan dalam darah perjanjian baru, darah Yesus Tuhan yang tercurah di kayu salib. Saudara-saudariku yang terberkati, Matias telah dipilih oleh Tuhan melalui kuasa kepemimpinan Petrus dan para rasul lainnya untuk menggenapi tugas pelayanan sebagai murid dan rasul Tuhan. Mereka dipilih untuk pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kita juga turut ambil bagian dalam tugas para murid dalam mewartakan cinta kasih-Nya dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya kami senantiasa bersuka cita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.